Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahyu Siregar, guru sekaligus operator di Sekolah SMP Negeri 1 Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah sahabat WS82, di video sebelumnya saya telah membahas tentang besaran gaji yang diterima oleh P3K dan jenis-jenis tunjangan yang diterima oleh pegawai P3K. Bagi kawan-kawan yang belum melihat info-infonya, silakan nanti ditonton. Nanti saya akan cantumkan link videonya di deskripsi. Oke, baiklah sahabat WS82, sesuai janji saya sebelumnya, di kesempatan ini saya akan lanjut membahas tentang besaran tunjangan yang diterima oleh pegawai P3K. Ya, dalam pembahasan ini khususnya P3K yang masuk di kategori guru. Nah, ya, jadi kita membahas tentang tunjangan yang diterima oleh pegawai P3K yang masuk ke dalam profesi guru. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembahasan lengkapnya, ya, saya mohon kepada kawan-kawan, Bapak Ibu guru yang terhormat, ya, kalau bermanfaat info ini, mohon dukung channel WS82 dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like, share, and comment, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah berbagai tutorial penting dan info-info penting terkini. Oke, subscribe itu gratis ya, bersedekahlah dulu sedikit-sedikit. Oke, bagi yang sudah klik tombol subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang belum juga saya ucapkan terima kasih. Silakan ditonton dan disimak info selengkapnya. Baiklah sahabat WS82, berbicara tentang besaran tunjangan yang diterima oleh P3K tahun 2021, maka saya akan merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 202/PMK.05/2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, jadi sini saya akan membahas tentang besaran tunjangannya saja, ya, tidak membahas tentang cara pembayaran gaji, tetapi di sini saya akan bahas tentang seberapa besar tunjangan yang diperoleh oleh P3K. Jadi saya merujuk kepada surat resmi ini ya dari Peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini infonya valid. Oke, lanjut. Berapa besar tunjangan yang diterima oleh P3K? Maka kita scroll down dulu. Ya, kita cari ke bawah infonya, kita lompat saja ya. Karena di sini banyak pembahasannya, kita membahas yang berhubungan dengan tunjangan saja. Oke, sabar sebentar, kita cari ke bawah. Ini banyak ya. Oke, perhatikan di bagian kedua, komponen gaji dan tunjangan serta potongan pembayaran gaji P3K. Sekali lagi kita bahas masalah tunjangan ya. Ini tunjangan P3K dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam suatu daftar pembayaran gaji induk. Jadi nanti tunjangan itu akan dibayarkan setiap bulan dan akan tertulis di amprah gaji kita. Nanti bisa dilihat di sana ya. Kemudian apa saja ya komponen pembayaran gaji dan tunjangan P3K itu meliputi pertama ya, ini kita gaji pokok ya, kita bahas tunjangan. Tunjangan apa saja? Ada tunjangan istri atau suami. Jadi kalau istrinya pegawai maka suaminya akan mendapat tunjangan. Kalau suaminya pegawai maka istrinya akan mendapat tunjangan. Nah, tetapi kalau dua-duanya pegawai, istri dan suaminya pegawai, maka salah satu yang gaji tertinggi akan memberi tunjangan kepada PNS yang gajinya lebih rendah. Itu ya, itu aturannya ya.
Kemudian ada tunjangan anak dan ada tunjangan pangan atau beras. Di sini sebenarnya banyak tunjangannya ya. Ada tunjangan umum, tunjangan jabatan struktural atau fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan khusus Provinsi Papua, tunjangan pengabdian di wilayah terpencil, tunjangan lain meliputi tunjangan kompensasi kerja risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembulatan atau potongan. Di sini kita hanya bahas tentang tunjangan istri atau suami, kemudian tunjangan anak, dan tunjangan pangan atau beras. Biasanya ini yang didapatkan oleh seorang guru yang lulus di P3K. PNS juga seperti itu. Ya, terkadang ada juga tambahan tunjangan-tunjangan lain. Itu tergantung kepada kemampuan anggaran daerah. Ya, seperti di Rantau Perapat itu ada tunjangan namanya Kesra, ya, lauk pauk. Tetapi itu tidak semua daerah mendapatkan. Tapi yang pastinya tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, dan tunjangan pangan beras ini sudah setiap daerah sudah pasti akan mendapatkan tunjangan ini. Jadi untuk itu ini saja yang kita bahas. Berapa besaran tunjangan istri suami, kemudian berapa besaran tunjangan untuk anak, dan berapa besaran tunjangan pangan atau beras. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini akan dijelaskan. Tunjangan istri atau suami diberikan sebesar 10% dari gaji pokok. Nah, ya, 10% dari gaji pokok. Jadi berapa gaji pokoknya, maka kalikan saja 10%. Hasilnya itulah yang diterima oleh istri atau suami yang menjadi tanggungan. Oke, nanti akan kita lihat ya bagaimana kalkulasinya. Kemudian itu untuk tunjangan istri ya atau suami 10%. Nah, kemudian di sini ada tambahannya, tunjangan istri atau suami diberikan untuk satu istri atau suami P3K yang sah. Jadi nggak boleh dua ini ya. Jadi yang istrinya dua, nah, yang satu saja yang boleh diberikan ya, yang tercatat sah. Oke. Kemudian apa lagi? Kita lanjut, ini tunjangan anak. Tunjangan anak diberikan untuk masing-masing anak sebesar 2% dari gaji pokok. Jadi 2% dari gaji pokok itulah yang akan diberikan kepada masing-masing anak. Ya, berapa orang? Tunjangan anak diberikan kepada P3K dengan ketentuan paling banyak untuk 2 orang anak. Nah, jadi untuk P3K ya sama juga ya, PNS juga seperti itu. Tunjangan untuk anak itu hanya berlaku untuk 2 orang saja, tidak boleh lebih. Nah, tetapi di sini dapat diberikan kepada anak kandung, anak tiri atau anak angkat. Jadi boleh-boleh saja mau diberikan ke anak kandung atau anak tiri atau anak angkat. Nah, barangkali yang tidak punya anak mengangkat anak bisa dimasukkan menjadi tanggungan sehingga mendapatkan 2% dari total gaji pokok P3K itu. Jadi inilah ya, ini besaran tunjangan yang diterima oleh P3K dari anak. Kemudian berikutnya kita lihat di bawah ini tunjangan beras ya. Tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang atau beras natura kepada P3K beserta keluarganya yang berhak mendapat tunjangan. Jadi boleh diuangkan, boleh juga beras ya. Jadi kalau diuangkan dia, perhatikan berapa banyak beras yang didapatkan ya. Untuk per orang itu diberikan sebanyak 10 kilo setiap jiwa setiap bulan untuk P3K dan anggota keluarga yang berhak mendapatkan tunjangan. Jadi setiap jiwa itu mendapatkan 10 kg beras per bulan. Jadi kalau tanggungan misalnya suaminya pegawai, tanggungannya itu ada 3 istri, kemudian anak 2, berarti 3. Berarti per bulan itu 30 kilo lah yang didapatkan. Ya, kalau memang mau diuangkan, maka uangkanlah yang 30 kilo itu. Ya, berapa kali berapa per kilonya itu menurut perundang-undangan. Nah, ya. Oke, jadi itu ya, itulah besaran tunjangan yang diterima oleh seorang yang lolos di P3K. Ya, tunjangan dari istri atau suami itu 10%, tunjangan dari anak itu 2%, tunjangan beras ya, pangannya itu 10 kilo beras ya per jiwa setiap bulannya akan diberikan. Oke, biar lebih jelas, di sini ada saya coret-coret sedikit ya. Kira-kira berapa ya? Kira-kira berapa pendapatan? Ya, kira-kira berapa pendapatan yang diterima oleh seorang P3K yang masuknya ke P3K itu melalui jenjang pendidikan S1 ya. S1 itu
dia golongannya golongan 9. Kemarin sudah dibahas ya di video sebelumnya, silahkan ditonton nanti. Ya, golongan-golongannya itu golongan S1 itu golongan 9. Gaji pokoknya yang MKG-nya 0 itu 2.966.500. Ini gaji pokoknya ya. Untuk yang tamatan S1 yang lolos di P3K. Nah, itu ada kemarin suratnya juga ya, kita tidak berandai-andai ya. Kita semuanya ada datanya. Nah, ini dia ya. Nah, ini perhatikan. Ini golongan 9 ya, golongan 9 ini gajinya coba diperhatikan. Saya perbesar. Ya, golongan 9. Tutup dulu ya. Nah, ini golongan 9. Nah, ini golongan 9 ini MKG 0 ini gaji pokoknya 2.966.500 ini ya. Oke, kita tutup. Kita kembali kemari ke tabel ini, perhatikan. Golongan 9 gaji pokoknya 2.966.500. Tunjangan suami itu tadi atau istri 10%. Tunjangan anak 2%. Kemudian tunjangan pangan 10 kilo beras. Oke, kita total saja. Untuk yang tamat S1 itu berapa sih gaji dan tunjangan yang dia dapat setiap bulannya kalau ditotal semua? Untuk tunjangan suami istri itu 10%. Ya, jadi 2.966.500 dikali 10% itu total yang didapatkan 296.650. Tunjangan anak 2% ya. Jadi gaji pokok 2.966.500 dikali 2% itu hasilnya 59.330. Ya, dikali 2 orang anak ya, karena 2 orang anak yang boleh mendapatkannya. Totalnya menjadi 118.660. Kemudian tunjangan beras, kalau kita uangkan 10 beras ini kali 3 orang ya, istri dan anak 2. Kalau kita anggap saja berasnya 1 kilo itu 10.000, berarti 10 kilo itu 100.000. Jadi 100.000 itu kali 3 orang 300.000. Maka kalau kita total ya, yang didapatkan ini saya perbesar. Nah, kalau kita total, maka yang didapatkan oleh seorang pegawai P3K yang lulusan S1 itu kalau ditotal gaji pokok ditambah tunjangannya ya, ini untuk guru ya, maka yang ia dapatkan lebih kurang itu 3.681.810. Ini per bulan yang akan diterima oleh seorang P3K yang lolos di P3K melalui jenjang pendidikan S1 yaitu golongan 9. Inilah lebih kurang totalnya. Nah, ya. Jadi lumayan besar ya, alhamdulillah. Ya, mungkin cukup sekian ya. Mungkin cukup sekian info dari saya tentang besaran gaji, besaran tunjangan yang diterima oleh P3K. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan kawan-kawan semua lolos ya, lolos semua di P3K tahun 2021 ini. Amin. Oke, cukup sekian. Sekali lagi kalau info ini bermanfaat, mohon ya dukung channel Wise82 ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, and comment. Oke, subscribe itu gratis. Yuk, mari bersedekah kita sedikit-sedikit. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan juga yang menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di info-info dan tutorial penting selanjutnya. Kalau ada salah-salah, saya Wahyu Siregar, mohonlah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.